40 tahun. Itu artinya 14.600 hari mengembara di padang gurun setelah melarikan diri dari perbudakan di Mesir. Akhirnya, tanah perjanjian tempat impian kita sudah ada tepat di seberang sungai itu. Tapi, sebuah masalah besar muncul. Musa, pemimpin yang berdiri tegak seperti pilar raksasa bagi bangsa ini, telah tiada. Di depan kita, air sungai sedang meluap, berputar-putar dalam pusaran yang mengerikan. Rasa takut mulai merayap kembali ke mata orang-orang. Bisakah kita benar-benar menyeberangi sungai ini dan selamat? Ini adalah kisah tentang satu langkah keberanian yang memicu salah satu mukjizat paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Hari ini, saya mengundang kalian masuk ke jantung momen itu di mana aliran air sungai Yordan yang deras akhirnya berhenti. Waktu di padang gurun benar-benar akan segera berakhir. Bangsa Israel sedang berdiri tepat di tepi sungai Yordan. Lihatlah ke seberang air. Apakah kalian melihatnya? Dibalut sinar matahari keemasan, itulah tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan ratusan tahun yang lalu. Sudah begitu dekat sekarang, kalian hampir bisa menjangkau dan menyentuhnya. Tapi suasana di perkemahan terasa berat. Bukannya kegembiraan, yang ada malah ketegangan yang aneh. Keheningan yang mencekam. Mengapa? Karena Musa, pemimpin yang mereka andalkan seperti dewa selama 40 tahun, tidak lagi bersama mereka. Orang-orang melihat ke arah tendanya yang kosong, dan bayangan hitam keraguan jatuh ke dalam hati mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik mereka. Tanpa Musa, bagaimana kita bisa menyeberangi sungai ini dan bertahan hidup di tanah para raksasa? Siapa yang akan memimpin kita? Siapa yang akan menyampaikan suara Tuhan sekarang? Di saat keputusasaan itu, Tuhan memanggil seorang pria, namanya Yosua. Sejak masa mudanya, Yosua telah menjadi seperti bayang-bayang Musa. Dia adalah prajurit pemberani yang mempertaruhkan nyawanya di pertempuran Rafidim. Yang paling penting, 40 tahun yang lalu, ketika semua orang berkata kita tidak bisa, dialah yang berteriak. Jika Tuhan menyertai kita, kita bisa menang. Tuhan berbicara kepada Yosua dengan suara yang berat dan berwibawa. Yosua menenangkan hatinya yang berdebar dan mendengarkan. Hambaku Musa telah mati. Tuhan menyatakan kenyataan itu dengan jelas. Era Musa telah berakhir. Tapi kata-kata selanjutnya seperti suara guntur bagi jiwa Yosua. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jantung Yosua mulai berdegup kencang. Saat dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bisa menggantikan posisi Musa? Tuhan memberinya janji yang teguh dan tak tergoyahkan. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji ini menguatkan lutut Yosua yang gemetar. Tuhan mengatakannya 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saat kata-kata itu meresap ke dalam hati Yosua, tatapannya berubah. Dia bukan lagi sekadar asisten. Dia telah lahir baru sebagai singa yang siap memimpin generasi baru. Yosua berjalan keluar dan berseru kepada bangsa itu, "Bersiaplah semuanya, kita akan menyeberangi sungai Yordan." Orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin orang sebanyak ini bisa menyeberangi sungai yang sedalam itu sekarang? Tanpa ragu sedetik pun, Yosua menjawab, "Ya, Tuhan menyertai kita, dan Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kuduskanlah dirimu, dan bersiaplah." Gelombang demi gelombang kegembiraan dan ketegangan mengalir di seluruh perkemahan. Yosua memanggil para pemimpin suku, beritahu orang-orang untuk mengemas barang dan menyiapkan makanan. Dalam 3 hari, kita menyeberangi sungai itu. Perkemahan menjadi sangat sibuk. Mereka mengemasi tenda-tenda
yang telah mereka tinggali selama 40 tahun, mengumpulkan hewan ternak, dan menggandeng tangan anak-anak mereka. Di malam terakhir mereka di padang gurun, mereka mendengarkan suara sungai. Jantung berdebar kencang penuh antisipasi. Pagi hari, di hari yang dijanjikan pun tiba. Matahari terbit, dan sungai Yordan membentang di depan mata. Tapi ada masalah besar. Saat itu adalah musim panen, dan salju yang mencair dari pegunungan menyebabkan sungai meluap melampaui tepiannya. Airnya adalah kekacauan coklat berlumpur yang berputar-putar mengerikan. Para tua-tua menjadi pucat. Ini bunuh diri, gumam mereka. Tidak ada perahu, tidak ada jembatan. Bagaimana mungkin kita bisa menyeberang? Lalu, Yosua mengumumkan rencana khusus Tuhan. Para imam, angkatlah tabut perjanjian simbol kehadiran Tuhan dan berjalanlah keluar di depan bangsa ini. Tabut berlapis emas itu bersinar di atas bahu para imam. Yosua memberitahu orang-orang, besok, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Ikuti saja tabut itu. Para imam mulai berjalan perlahan menuju tepi sungai. 1 langkah, 2 langkah. Deru air terdengar semakin keras. Ombak menerjang kaki mereka. Orang-orang menahan napas. Apakah mereka benar-benar akan berjalan masuk ke dalam air begitu saja? Tepat saat kaki para imam menyentuh tepi air, mukjizat yang tidak akan pernah dilupakan sejarah pun terjadi. Air yang mengalir deras itu berhenti, seolah-olah terhalang oleh dinding yang tidak terlihat. Air yang mengalir dari hulu menumpuk menjadi bendungan jauh di sana. Sementara air yang mengalir turun ke laut, mati benar-benar terkuras habis. Dalam sekejap, dasar sungai terlihat. Tapi inilah bagian yang menakjubkan. Tanahnya bukan lumpur yang kotor, itu adalah tanah kering, sempurna untuk berjalan. Orang-orang berteriak heran. Jalan, ada jalan di tengah sungai. Para imam berdiri teguh dengan tabut di tengah sungai. Di titik terdalamnya, Tuhan berjanji bahwa selama mereka berdiri di sana, air tidak akan kembali. Yosua berseru, sekarang, semuanya, seberangilah sungai tanpa menunda. Arak-arakan besar mulai bergerak, dari anak-anak kecil yang memegang tangan kakek mereka, hingga pemuda yang menggiring ternak. Semuanya melewati jalan ajaib itu. Saat mereka berjalan, mereka merasakan sensasi luar biasa melihat tembok air berdiri tegak di kedua sisi. Karena Tuhan benar-benar membuat jalan. Tuhan Musa juga menyertai Yosua. Sampai setiap orang dan hewan terakhir melangkah ke seberang, para imam tidak bergerak sedikit pun. Ketika orang terakhir sudah aman di tanah kering, Yosua memerintahkan, keluarlah dari sungai. Saat para imam melangkah ke tepi sungai, bendungan air itu pecah. Sungai Yordan kembali menjadi dirinya yang kuat dan berputar-putar, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang berdiri takjub. Dan kemudian sorakan kemenangan meledak teriakan yang membasuh 40 tahun penderitaan. Kita berhasil. Kita akhirnya menginjakan kaki di tanah perjanjian. Anak-anak berlarian di padang Kanaan yang berbunga. Dan orang-orang berpelukan dengan air mata bahagia. Yosua memperhatikan dengan diam, memanjatkan doa syukur. Bangsa itu sekarang tahu jauh di dalam jiwa mereka, Tuhan menyertai Yosua. Kita bisa menang. Tapi teman-teman, kegembiraan ini barulah permulaan. Menyeberangi sungai bukan berarti tugas sudah selesai. Di depan mereka berdiri benteng raksasa yang tak terkalahkan, bernama Yerikho, menjulang dengan kekuatan yang mengerikan. Bagaimana orang-orang ini tanpa senjata dan tanpa pelatihan militer bisa meruntuhkan tembok tinggi itu? Tuhan telah menyiapkan mukjizat kedua yang melampaui segala imajinasi. Sebuah kisah tentang meruntuhkan kota, bukan dengan pedang atau tombak, melainkan dengan keheningan dan teriakan. Berikutnya, Yosua bagian 2. Runtuhnya tembok Yerikho. Cerita berlanjut